daring pada pagi. Salawat bagi bintang salam tak lupa pula kita hadirkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah menolong kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah evaluasi pengajaran DI, yaitu Ibu Anika Menjeli MPD dan Ibu Adila Alfriani MPD. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ranah psikomotorik. Anggota kelompok kami yang pertama itu saya sendiri, Anissa Rusama sebagai moderator, yang kedua ada Hanima Heriesta sebagai notulen, yang ketiga ada Ayu Santika, anggota, Batista, dan Edri Valdo. Ranah keterampilan atau yang disebut sebagai ranah psikomotorik. Pengertian ranah keterampilan atau psikomotorik. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan tersebut meliputi ranah berpikir, bertindak, sedangkan keterampilan ranah berpikir meliputi antara lain keterampilan menggunakan, mengurai, merangkai, kodifikasi, dan membuat. Keterampilan motorik atau motor skills berkaitan dengan serangkaian gerak-gerik jasmania dalam urutan tertentu dengan mengadakan koordinasi antara gerak-gerik berbagai anggota badan secara terpadu. Menurut Westwinkel memaparkan, biarpun belajar keterampilan motorik mengutamakan gerak-gerik seluruh otot, urat-urat, dan 15 persendian di dalam tubuh, namun diperlukan pengamatan melalui alat-alat citra dan pengelola secara kognitif yang melibatkan pengetahuan dan pemahaman. Keterampilan motorik tidak hanya menentukan kemampuan untuk merangkai gerak jasmania, tetapi juga memerlukan aktivitas mental atau psikis supaya terbentuk suatu koordinasi gerakan secara terpadu, sehingga disebut kemampuan psikomotorik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Santika. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Westwinkel mengklasifikasikan ranah psikomotorik dalam 7 jenjang. Yang pertama yaitu persepsi atau perception, mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua perangsang atau lebih berdasarkan perbedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-masing rangsangan. Yang kedua, kesiapan atau set, mencakup kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam keadaan akan memulai gerakan atau rangkaian gerakan. Yang ketiga, gerakan terbimbing atau guided response, mencakup kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik sesuai dengan contoh yang diberikan. Yang keempat, gerakan yang terbiasa atau mechanical response, mencakup kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik dengan lancar karena sudah dilatih cukupnya tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan. Yang kelima, gerakan yang kompleks atau complex response, mencakup kemampuan untuk melaksanakan suatu keterampilan yang terdiri atas beberapa komponen dengan lancar, tepat, dan efisien. Yang keenam, penyesuaian pola gerakan atau adjustment, mencakup kemampuan untuk mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan kondisi setempat atau dengan menunjukkan suatu taraf keterampilan yang telah mencapai kemahiran. Yang ketujuh, kreativitas atau creativity, mencakup kemampuan untuk melahirkan pola gerak-gerik yang baru. Inilah materi selanjutnya akan dibacakan oleh Edri Rivaldo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edri Valdo akan menjelaskan tentang tingkatan penilaian ranah keterampilan. Yang pertama itu meniru, atau disebut juga imitasi. Imitasi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana
dan sama persis dengan yang terlihat atau diperhatikan sebelumnya. Kata operasionalnya yang digunakan pada tingkatan ini misalnya mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, mengatur, mengumpulkan, menimbang, dan lain sebagainya. Yang kedua itu memanipulasi. Adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Kata kerja yang digunakan pada tingkatan ini antara lain mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, mencampur, memilah, melatih, dan sebagainya. Yang ketiga itu pengalamiahan atau disebut juga dengan naturalisasi. Kemampuan pada tingkat ini itu kemampuan melakukan kegiatan secara refleks, yakni kegiatan yang melibatkan fisik saja, sehingga efektivitas kerja tinggi. Sebagai contoh, apabila siswa tiba-tiba disuruh oleh gurunya untuk menggambar sebuah organisasi ke depan kelas, sebagai contoh, tanpa berpikir panjang, peserta didik dapat menggambar organisasi tersebut dengan bagus. Selanjutnya yang terakhir, artikulasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Kata kerja yang digunakan pada tingkat ini adalah mengalihkan, mengemas, memutar, menarik, mendorong, memindahkan, mengirim, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, peserta didik disuruh untuk membuat herbarium. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Sinta Jamilus. Baiklah, saya Batisita Jamilus akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok kami, yaitu kata kerja operasional ranah keterampilan. Menirukan P1, mengaktifkan, menggabungkan, melamar, mengatur, mengumpulkan, menimbang, memperkecil, membangun, mengubah, membersihkan, memposisikan, mengonstruksi. P2, memanipulasi, mengkoreksi, mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, memilah, melatih, memperbaiki, mengidentifikasikan, mengisi, menempatkan, membuat, memanipulasi, mereparasi, mencampur. Pengalaman P3, mengalihkan, menggantikan, memutar, mengirim, memindahkan, mendorong, menarik, memproduksi, mencampur, mengoperasikan, mengemas, membungkus. Artikulasi P4, mengalihkan, mempertajam, membentuk, memadankan, menggunakan, memulai, menyetir, menjeniskan, menempel, menseketsa, melonggarkan, menimbang. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Handi Mariesta. Baiklah, saya Handi Mariesta akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis penilaian ranah keterampilan. Penilaian keterampilan terdiri dari 4 jenis, yaitu praktik. Praktik adalah mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Yang kedua, produk. Produk adalah mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Yang ketiga, project. Project adalah mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam waktu tertentu. Yang terakhir adalah portofolio. Portofolio adalah sampel karya siswa terbaik dari KD pada kelompok 4 untuk mendeskripsikan pencapaian kompetensi keterampilan dalam waktu tertentu. Sekian, terima kasih.